Ya, manusia. Tadi kita bicara manusia lah, ya, man atau manusia. Ya, manusia itu mempunyai hak, kewajiban sebagai apa? Makhluk individu. Ya, individu. Ya, sebagai makhluk individu, Allah telah menciptakan manusia tadi apa yang menjadi hak dari manusia? Ya, manusia memiliki hak untuk hidup bermartabat, hidup berpendapat, ya, berpendapat dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian hak-hak ini apabila direndahkan maka manusia tidak merdeka. Seperti zaman waktu manusia Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, Jepang. Ya. Ini kewajibannya apa saja? Ya, kewajiban manusia yaitu memanfaatkan sumber daya alam. Ya. Kewajibannya kemudian beribadah. Kemudian melestarikan alam. Inilah hak. Jadi namanya manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Ya. Makanya setiap manusia apabila haknya dilanggar maka dia akan memberontak, dan manusia juga harus taat akan kewajiban dia sebagai makhluk individu. Nah, untuk melaksanakan kewajiban masyarakat ini atau kewajiban setiap individu, tentu dia perlu berinteraksi dengan individu yang lain. Ya, harus ada interaksi dalam apa? Dalam memenuhi kewajiban dan haknya, ya. Akibat ada interaksi ini maka timbullah sosial atau hubungan sosial, ya. Hubungan sosial, ya. Karena manusia secara intinya adalah makhluk sosial, ya, yaitu tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, di pelajaran sebelumnya sudah menjelaskan bahwa manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya dia perlu berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena misalnya dia berpenghasilan, dia menghasilkan duit, ya, kemudian dia butuh beras, tentu dia harus ada berinteraksi dengan penjual beras. Sedangkan penjual beras juga harus ada berinteraksi dengan petani beras, ya. Ini dia. Akibat ada interaksi ini maka timbullah hubungan sosial. Interaksi dari setiap manusia akan membentuk kelompok sosial, ya. Individu nanti lama-kelamaan akan membentuk kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Ya. Kelompok sosial adalah kelompok yang terdiri dari satu orang dan lebih dari satu orang, ya. Adanya hubungan antara satu orang dengan lebih dari satu orang, ya. Bisa jadi 2 orang, bisa 9 orang, bisa berbentuk 50 orang, bisa
Bisa seperti perumahan, komplek perumahan, ya. Kelompok paguyuban, ya itu kelompok sosial juga. Kemudian kelompok klub-klub, ya itu kelompok sosial ya. Biasanya kelompok sosial ini didasari oleh kesamaan tujuan, ya. Tujuan, ya. Ya, kesamaan tujuan seperti kesamaan dalam politik, ya. Kemudian dalam mata pencaharian, kemudian dalam bidang hobi, dan lain-lain, ya. Ini, ya, kelompok sosial. Seperti kita Indonesia kelompok sosial, ya. Indonesia merupakan kelompok sosial, tapi kelompok sosial dalam bidang atau dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Kelompok sosial. Ya. Kita contohnya Republik Indonesia, ya. Republik Indonesia terbentuk karena adanya apa? Adanya ikatan atau tujuan yang kesamaan tujuan yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia, ya. Kesamaan tujuan. Ya, apa tujuannya? Yaitu mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Nah, nih, ya. Adil dan makmur. Kelompok sosial bisa saja terbentuk secara tidak sengaja. Karena apa? Karena ada faktor kesamaan, senasib sepenanggungan, kesamaan visi, tujuan, ya. Ya, kesamaan tujuan. Ini, untuk mencapai terbentuknya kelompok sosial yang kuat, maka perlu ada setiap individu itu tanggung jawab, hak dan tanggung jawab, ya. Kemudian harus ada kontrak sosial, ya. Jadi kelompok sosial tadi yang terdiri dari individu dan kelompok masyarakat itu harus ada kontrak sosial, ya. Kontrak sosial. Apa kontrak sosial untuk membentuk negara Indonesia? Ya, kelompok sosial tadi. Ya, kita kontraknya apa? Menjaga atau mendirikan negara. Ya. Apa kontrak sosialnya? Yaitu kontrak sosial rakyat Indonesia akan patuh terhadap pemerintahan. Ini kontraknya, ya. Ada kontrak sosial. Kemudian akibat sudah Indonesia patuh terhadap pemerintah, maka ada timbal balik, ya. Pemerintah mensejahterakan rakyat. Ini kontrak berdirinya negara Indonesia, ya. Karena ada perjanjian antara seluruh masyarakat Indonesia dengan pemerintahan. Siapa pemerintahannya waktu itu? Yaitu Bung Karno, Hatta. Ya, Bung Karno, Hatta. Ya, karena kelompok sosial sudah berdiri, syarat-syarat berdirinya kelompok sosial yaitu ada kontrak sosial.
kontrak sosial ini membatasi setiap hak dan kewajiban anggotanya, ya. Ya, seperti warga negara kita, warga negara Indonesia, tentu ada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia karena kita sudah melakukan kontrak sosial, ya. Itu salah satu contoh kelompok sosial terbesar yang ada. Kelompok sosial terkecil banyak kita jumpai di masyarakat, ya. Kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat atau ada di Indonesia itu banyak sekali contoh-contohnya, ya. Kelompok sosial, ya. Ya. Kelompok-kelompok sosial dapat contohnya paguyuban, ya. Kemudian RT atau RW, kemudian klub-klub, itu contohnya, ya, paguyuban dan lain-lain semisalnya, ya. Semua yang penting setiap kelompok sosial yang ada di negara kita atau di masyarakat itu memiliki kontrak sosial di dalam setiap individunya, ya. Pokoknya kalau kita mau masuk ke kelompok sosial tertentu, maka kita wajib mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada di kelompok sosial tersebut, ya. Karena kalau kita masuk ke kelompok sosial tertentu, kita harus mengikuti aturan-aturan main atau norma-norma yang berlaku di kelompok sosial tersebut. Bukan hanya kita masuk di suatu kelompok sosial habis itu kita bisa lepas dari tanggung jawab, tidak, ya. Tapi harus ada norma-norma yang harus dijalani oleh setiap anggota kelompok. Ya, itu contohnya.